Sahabat rahasia doa Nusantara, pernahkah kita merasa hidup seperti berjalan di tempat? Usaha sudah dijalankan, kerja tak pernah ditinggalkan, doa pun rutin dipanjatkan. Namun, entah mengapa, rezeki terasa sempit. Masalah datang silih berganti, dan ketenangan hati semakin sulit dirasakan. Sebagian dari kita mungkin langsung berpikir, apakah ini ujian? Apakah rezekiku memang sedang ditahan? Padahal, tanpa kita sadari, ada kebiasaan kecil di rumah, terutama di pintu rumah yang sering dianggap sepele. Namun dalam banyak nasihat ulama, orang tua zaman dulu, dan kearifan Nusantara, justru menjadi sebab tersumbatnya aliran rezeki dan ketentraman hidup. Pintu rumah bukan sekadar kayu dan engsel, ia adalah gerbang rezeki, jalur energi kehidupan, dan saksi keluar masuknya keberkahan. Dan malam ini, sahabat, kita akan membahasnya dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Sebelum kita lanjut, sahabat rahasia doa Nusantara, mari sejenak kita basahi lisan dan hati dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan tuliskan sholawat terbaik, sahabat, di kolom komentar. Semoga setiap hurufnya menjadi cahaya, setiap doa yang terucap menjadi sebab turunnya pertolongan Allah, dan setiap langkah kita dilapangkan rezekinya. Jika sahabat merasa konten ini bermanfaat, silakan like dan subscribe agar channel Rahasia Doa Nusantara bisa terus menghadirkan pengingat-pengingat kebaikan untuk kita semua. Sahabat rahasia doa Nusantara yang dirahmati Allah, dalam Islam kita diajarkan bahwa rezeki tidak hanya ditentukan oleh kerja keras, tetapi juga oleh adab, kebersihan, keteraturan, dan niat baik dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, dan para ulama menafsirkan kebersihan ini bukan hanya pada badan, tetapi juga lingkungan tempat tinggal, termasuk pintu rumah. Banyak orang tidak sadar, pintu rumah yang kotor, rusak, atau diperlakukan sembarangan dapat menjadi simbol ketidaksiapan kita menerima nikmat Allah. Malam ini, kita tidak sedang membahas mitos untuk menakut-nakuti. Kita sedang bercermin, mengoreksi hal-hal kecil yang mungkin selama ini menjadi penghalang keberkahan. Dengarkan dengan hati yang lapang, ambil yang baik, dan tinggalkan yang tidak sesuai dengan keyakinan sahabat. 1. Pintu rumah kotor dan jarang dibersihkan. Pintu adalah wajah rumah. Ketika pintu penuh debu, sarang laba-laba, dan noda, itu mencerminkan kelalaian terhadap nikmat Allah. Rezeki menyukai tempat yang bersih dan terawat. 2. Pintu sering dibiarkan terbuka tanpa keperluan. Terlalu sering membuka pintu tanpa tujuan, dianggap sebagai simbol kebocoran rezeki. Selain tidak aman, juga mencerminkan hidup yang tidak terjaga. 3. Menaruh sampah tepat di depan pintu. Sampah adalah energi kotor. Meletakkannya di depan pintu sama saja menyambut hari dengan penghalang keberkahan. 4. Pintu rusak, tapi dibiarkan bertahun-tahun. Engsel berdecit, pintu miring, atau susah ditutup, menandakan masalah yang dibiarkan, dan masalah yang dibiarkan sering mengundang kesempitan hidup. 5. Pintu rumah menghadap tempat kotor, menghadap selokan, tumpukan barang rongsok, atau area kumuh, dapat memengaruhi kenyamanan batin dan semangat hidup penghuni rumah. 6. Menyandarkan barang berat di pintu. Ini melambangkan rezeki tertahan, seolah pintu keberkahan kita sendiri yang kita tutup. 7. Pintu jarang dibuka di pagi hari. Orang-orang saleh dulu membiasakan membuka pintu pagi, sambil berdoa memohon kelapangan rezeki. Rumah yang selalu tertutup sejak pagi sering dihubungkan dengan rezeki yang stagnan. 8. Pintu dipenuhi coretan atau simbol tak jelas. Tulisan tidak pantas atau simbol tanpa makna dapat memengaruhi suasana batin dan energi rumah. 9. Alas pintu kotor dan bau. Tempat kaki pertama menginjak rumah harus bersih, agar rezeki yang masuk pun bersih. 10. Pintu rumah menghadap langsung ke pintu belakang. Dalam banyak nasihat, ini disebut rezeki masuk, lalu keluar kembali. 11. Tidak pernah membaca doa saat keluar masuk rumah. Masuk dan keluar
tanpa doa adalah pintu yang kosong dari penjagaan Allah. 12. Pintu rumah terlalu gelap. Cahaya adalah simbol harapan. Pintu yang gelap sering dikaitkan dengan hilangnya semangat dan kejelasan hidup. 13. Pintu dijadikan tempat menaruh hutang atau tagihan. Secara batin, ini menanamkan beban. Setiap kali keluar masuk rumah. 14. Membiarkan pintu berdecit, suara tidak nyaman memengaruhi emosi dan ketenangan jiwa penghuni rumah. 15. Menghadapkan pintu ke arah angin kencang. Langsung, angin yang terlalu kuat sering diibaratkan rezeki yang tidak menetap. 16. Pintu rumah tidak pernah didoakan. Rumah tanpa doa ibarat tubuh tanpa ruh. Keberkahan perlu diundang, bukan ditunggu. Sahabat rahasia, doa Nusantara. 16 pantangan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak kita lebih sadar bahwa keberkahan sering tersembunyi di hal-hal kecil. Sahabat rahasia doa Nusantara yang saya doakan selalu dalam lindungan Allah. Jika selama ini hidup terasa berat, jangan-jangan bukan rezeki yang menjauh, tetapi kita yang tanpa sadar menutup jalannya. Mari perlahan kita benahi, tanpa terburu-buru, tanpa menyalahkan siapapun. Semoga Allah melapangkan rezeki, sahabat, menenangkan hati, dan menjadikan rumah kita tempat turunnya rahmat, bukan sumber kesempitan. Jika sahabat berkenan, silakan tuliskan Amin dan sholawat Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai doa untuk diri sendiri dan sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.